Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya banggakan, kali ini adalah materi iman kepada kitab-kitab Allah, bagian dari materi akidah ya. Jadi kitab akidah akhlak ini ada akidah, ada akhlak. Nah, akidah ini wilayahnya adalah keimanan. Kali ini kita belajar iman kepada kitab-kitab Allah yang merupakan iman yang ketiga. Bahwasanya kitab itu yang kita ketahui yang diturunkan Allah kepada umat Islam, kepada hamba-hambanya di dunia itu 4 kali ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalam aspek akidah atau tauhid, mengimani dan mempercayai kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada para nabinya merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun yang ketiga. Pengejawantahan rukun iman ketiga ini pada dasarnya adalah meyakini Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan sebagai wahyu kepada nabi-nabinya. Kitab ini tersebut menjelaskan perintah, larangan-larangan, janji-janji, dan ancamannya. Di antara kitab-kitab yang dimaksud adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Seperti apa pemahaman meyakini keempat kitab ini dalam konteks akidah? Berikut keterangan yang kami sarikan dari kitab Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Saleh Al-Jairi. Sebuah kitab tauhid dasar dengan gaya penyajian tanya jawab yang bisa dikaji di pesantren. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa artikel ini saya buka di NU Online ya. Di NU Online pembahasan tentang kitab-kitab suci Al-Quran. Kenapa? Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Kenapa harus NU Online? Ya, jadi betapa internet membantu kita, ya, terutama dalam pengetahuan. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa untuk akidah, ya, penting kita itu jangan ngawur untuk cari pengetahuan di internet, ya, biar tetap sejalan satu rel. SMA Ma'arif Pandaan itu tetap dalam naungan Nahdlatul Ulama, maka pengetahuan juga harus kita ambil dari literatur karya orang-orang Nahdlatul Ulama ya. Nah, ini dari NU Online. Ya, lanjut. Pertama, mengimani kitab Taurat artinya membenarkan bahwa Taurat merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariah, akidah sahih yang diridhoi dan memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian itu kitab pertama ya. Kemudian kitab yang kedua adalah Zabur, merupakan salah satu di antara kitab-kitabnya diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini memuat kalimat-kalimat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Hanya saja kitab Zabur ini dalamnya tidak terdapat hukum-hukum syariat. Karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi terdahulunya yang sudah membawa kitab Taurat. Lanjut, ketiga, mengimani kitab Injil artinya meyakini bahwa Injil juga merupakan salah satu kitab Allah. Diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab ini merupakan menjelaskan nyata-nyata kebenaran, mengajak orang mengesahkan Sang Pencipta, mengganti sebagian hukum-hukum cabangan dari kitab Taurat untuk menyesuaikan tuntunan keadaan dan memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi penutup. Dan yang terakhir, keempat, mengimani kitab Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang paling mulia. Allah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi termulia di antara nabi-nabi lainnya. Nabi Muhammad SAW inilah kitab ilahiyah yang terakhir diturunkan. Ia memansuh, menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang terkandung di dalamnya abadi sampai hari kiamat, tidak mungkin mengalami perubahan. Al-Quran ini menjadi tanda keterbesaraan Nabi Muhammad karena merupakan mukjizat yang paling agung. Sudah saya rangkum ya. Jadi begini, 4 kali Allah menurunkan kitab-kitabnya, dimulai dari Nabi Musa. Nabi itu jumlahnya banyak ya.
Kemudian yang menjadi rasul itu 25, yang menjadi rasul itu sekitar, nabi itu ribuan, kemudian diangkat rasul itu ratusan, 300 lebih, ya 313. Kemudian diantaranya itu yang wajib diketahui ada 25, wajib diketahui. Nah, nabi dimulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak semuanya nabi itu dituruni kitab. Tapi sebagian nabi dikasih mushaf, ya, dikasih, ya, maksudnya hukum-hukum Allah atau panduan-panduan hidup di bumi itu hanya berupa peraturan-peraturan sedikit yang tidak dibukukan, yang tidak dibukukan dan tidak berupa kitab. Nah, yang berupa kitab yang dapat dibukukan itu hanya 4, ya, dimulai dari Taurat yang diturunkan Nabi Musa. Tadi ada syariat-syariatnya yang wajib dilakukan seorang hambanya ada di bumi. Kemudian Zabur dan Injil itu menginduk kepada Taurat. Zabur dan Injil menginduk kepada Taurat, berarti syariat-syariatnya. Kemudian Al-Quran itu penyempurna dari ketiganya itu, ya. Jadi ketika Al-Quran datang itu semuanya itu tidak diberlakukan syariatnya, ya, tidak diberlakukan syariatnya, tapi untuk akidah tetap, ya, akidah. Karena di ketiganya sebelumnya itu sebenarnya untuk ketauhidan atau untuk masalah iman sama, ya, sama. Hanya saja yang terakhir itu, ya, karena sebelumnya Nabi Muhammad belum ada, tapi ada isyarah tanda bahwa Nabi Muhammad akan ada nanti nabi terakhir di sana. Tapi kan belum wujud, maka belum diimani oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah, di Al-Quran itu Al-Quran penyempurna, dan Nabi Muhammad ada waktu itu. Maka yang lain itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana mengimani kitab-kitab sebelumnya? Maka cukup mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi kita tidak boleh mengimani isinya, karena isinya sudah ada di dalam Al-Quran, ya. Semua sudah masuk di dalam Al-Quran, isi Taurat, isi Zabur, dan isi Injil sudah masuk dalam Al-Quran. Nomor 2, kenapa kita tidak mengimani isi-isi dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Karena yang ada sekarang itu sudah tidak murni, sudah terkontaminasi campur tangan manusia, ya. Sedangkan Al-Quran masih dalam koridor, masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keasliannya sampai sekarang, ya. Bagaimana cara Allah melindungi Al-Quran sehingga sulit untuk dipalsukan dan sulit untuk dicampur tangan manusia? Allah, ya, dengan kuasanya mudah sekali mencetak generasi-generasi Qurani, maksudnya hafidh Al-Quran, ya, dari hampir seluruh dunia, ya. Di mana di situ ada negara Islam, karena negara yang ada Islamnya, di situ juga ada orang hafidh dan hafidah, artinya orang yang hafal dan menjaga Al-Quran, ya, yang asli, maksudnya asli dengan berbahasa Arab, ya, yang sudah ada sanadnya dari Rasulullah Muhammad SAW, dari gurunya dan sampai kepada Rasulullah SAW, ya. Itu orang-orang dijaga, dan terus sampai ila yaumil qiyamah ada orang ribuan jutaan yang ingin menghafalkan Al-Quran. Itu cara Allah mengabadikan Al-Quran, ya. Jadi teksnya tidak berubah menjadi bahasa lokal, kemudian kalaupun diterjemah tetap bahasa Arabnya masih disisipkan, masih ada bahasa Arabnya untuk menjaga keaslian bacaan Quran, bukan tulisan, ya, keaslian bacaan Quran, ya. Maka kita belajar Al-Quran gak boleh tanpa guru, ya. Wajib guru yang bersanad, wajib guru yang mempunyai guru sampai Al-Quran. Kenapa? Itu untuk menjaga bacaan, karena Al-Quran sebenarnya bacaan. Al-Quran itu bacaan, ya.
bukan tulisan. Kalaupun tulisan itu kadang Al-Quran satu tulisannya berbeda dengan Al-Quran yang lainnya. Tulisan Al-Quran Indonesia berbeda dengan tulisan Al-Quran yang ada di Arab, tetapi bacaannya sama karena gurunya sama, sanadnya sampai Rasulullah SAW. Kalaupun berbeda itu khilafiyah dari guru ke guru itu sudah biasa. Nah, itu cara mengimani Al-Quran dan mengimani Al-Quran. Nah, ini judulnya adalah mengimani kitab-kitab. Perlu diketahui bahwa selain apa yang saya jelaskan tadi menurut artikel ini, ya, Al-Quran itu coba dipahami sebagai petunjuk. Di sana adalah firman-firman Allah, kumpulan-kumpulan firman Allah ingin menunjukkan kita bagaimana hidup di dunia ini dengan baik sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada lain tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Ya, Allah tak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Salah satu tuntunan ibadahnya itu tidak tuntunan ibadahnya disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Ya, melalui Al-Qur'an. Maka bagaimanapun kalau kita menjadi anggota rumah, ya, menjadi anggota kelas, menjadi anggota warga Indonesia, semuanya itu ada peraturannya agar menjadi warga yang baik, agar menjadi anggota yang baik. Ya, itu ada tuntunannya. Bagaimana kita juga manusia anggota makhluk bumi, maka juga ada tuntunannya. Nah, contoh kita beli barang ya elektronik ya, terutama karena rentan error, rentan rusak, itu pasti ada buku panduannya. Kenapa? Biar kita tidak mudah dalam mengaplikasikan benda tersebut, tidak mudah rusak, ya, tidak mudah rusak, biar awet, ya. Allah juga begitu, ya, kita sebagai penghuni bumi, ya, kita diberi panduan biar tidak merusak bumi, biar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Al-Qur'an jadikan sebuah pedoman hidup, ya. Kalaupun kita tidak tahu maknanya, kita belajar. Kita belajar apa? Belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar untuk memahami Al-Qur'an itu belajar Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu yang lain banyak, ya. Belajar bahasa Arab. Nah, tetap kalaupun kita nggak mampu, maka kita belajar ke ulama, ke guru, ke kiai yang lebih paham tentang isi Al-Quran. Ya, jadi terutama kita harus belajar bersanad. Jangan mudah belajar, apalagi konten agama hanya melalui Google, YouTube dan sebagainya. Kenapa? Apalagi tidak bersanad. Kita nggak tahu mereka itu belajar dari mana, ya. Jadi minimal kalau kita browsing, kita tahu sumbernya dari mana. Seperti sekarang saya menyampaikan materi ini melalui channel NU Online. Artikelnya insya Allah kredibel dari orang-orang yang belajarnya dari kitab-kitab literatur yang sudah terpercaya. Ya, itu saja. Semoga bisa meresum apa materi pada siang hari ini. Kemudian seperti biasa tolong untuk yang kali ini tugasnya adalah resumenya bukan ditulis di Google Form, tetapi difoto dulu, ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kemudian diupload ke Google Form, ya. Oke, terima kasih telah mengikuti materi PAI di pekan yang kedua. Semoga bermanfaat, ya. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang. Kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar, ya, atau melalui japri saya, nanti saya sampaikan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.